Warga berusaha mengevakuasi seorang pengendara sepeda motor yang menjadi korban tabrakan. Selain menjadi korban kecelakaan lalu lintas, sepeda motor yang dikendarai Rusdi Raba ini juga terbakar hebat. Akibatnya korban berusia 70 tahun ini tewas dengan luka bakar serius di sekujur tubuh. Peristiwa tabrakan dua unit sepeda motor yang berbuntut kebakaran ini terjadi di Jalan Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Agar tidak mengganggu lalu lintas, polisi mengevakuasi korban dan motor yang terbakar. Polisi mengevakuasi motor ke Mapolres Goa sebagai barang bukti, sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf. Terbakarnya motor korban diduga terjadi akibat percikan api memantik BBM yang tumpah dari motor usai tabrakan terjadi. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yang mana kendaraan Honda Win bergerak dari arah Tegalar selatan ke utara, sedangkan kendaraan yang diduga yang meninggal ini bergerak dari arah utara ke selatan. Kepergian korban dengan tragis membuat keluarga menangis histeris. Korban kemudian dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan. Hujan lebat mengakibatkan tanah longsor di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebanyak 4 rumah warga di Dusun Lau Bawang, Kecamatan Kabanjahe rusak diterjang longsor. Akibat bencana tanah longsor, 3 orang warga ditemukan tewas di lokasi, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Petugas terus berupaya mencari korban tersisa sejak musibah longsor menimpa permukiman warga tadi malam. Longsor menimpa bangunan korban. Saat ini masih terus kita lakukan upaya pencarian ini, Pak? Ya, kami kita lakukan pencarian terhadap 2 orang yang diduga satu putrinya. Tim SAR gabungan bersama warga bahu-membahu terus mencari korban yang diduga masih tertimbun tanah longsor. Di usia senja, seorang pria parubaya mengeluhkan kejantanannya kepada seorang dukun pijat spesialis vitalitas. Namun setelah mendapatkan sesi terapi, bukan keperkasaan yang didapat. Korban panik karena organ tubuh yang dikeluhkannya justru tak lagi berfungsi. Pelaku pun membunuh korban dengan senjata tajam. Pemirsa, selain kasus tewasnya seorang dukun pijat vitalitas selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pria di Kolaka, Sulawesi Tenggara tega menikam tetangganya sendiri hingga tewas mengenaskan. Pelaku kesal dan tidak puas diobati korban yang menjadi dukun pijat. Karena atas pengobatannya membuat alat kelamin pelaku justru tidak berfungsi. Warga Kelurahan Anawoi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria parubaya tewas. Aparat Polres Kolaka yang menerima laporan warga langsung tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Diketahui korban mengalami luka serius pada bagian leher, telinga kanan dan punggung akibat dianiaya senjata tajam. Petugas mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit setempat untuk kepentingan penyelidikan. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku L, 49 tahun yang tak lain tetangga korban. Pelaku digelandang ke Polres Kolaka guna pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku mengaku peristiwa bermula saat pelaku yang memiliki gangguan pada alat kelaminnya beberapa hari terakhir memanggil korban yang berada di rumahnya untuk minta diobati. Korban yang biasa mengobati warga secara tradisional kemudian mendatangi rumah pelaku dan langsung memijatnya. Karena hasil pengobatannya tidak memuaskan, pelaku mengungkapkan kekesalannya terhadap metode pengobatan korban hingga berujung perkelahian.
Pelaku menikam leher, telinga, dan punggung korban menggunakan sebilah badik hingga korban tewas di lokasi kejadian. Berobat kepada korban, kemudian ternyata menurut tersangka ini tidak sesuai yang diharapkan sehingga terjadi jatuh dan dilakukan pembunuhan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dua petani di Pandeglang, Banten terlibat duel maut di sawah, di mana satu diantaranya tewas bersimbah darah. Pelaku yang juga merupakan teman korban sakit hati karena korban tidak mau membayar tagihan listrik rumah yang sudah disewanya. Aparat Polres Pandeglang, Banten harus turun ke sawah saat akan menangkap pelaku pembunuhan seorang petani di Desa Koncang, Kecamatan Cipecang. Pelaku yang juga seorang petani berusia 60 tahun itu tidak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi. Pelaku diketahui merupakan teman dan tetangga rumah korban di Kampung Jemah, Desa Koncang. Pelaku mengaku sakit hati pada perlakuan orang tua korban sejak 15 tahun lalu terkait bagi hasil usaha ikan dan ingin melampiaskannya pada korban. Korban dan pelaku sempat berduel, namun korban yang terluka meregang nyawa saat berusaha kabur ke gubuk tengah sawah. Polisi juga menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dan ini sakit hati terhadap orang tuanya 15 tahun yang lalu dengan alasan bahwa dulu ada kerja bagi hasil usaha ikan oleh orang tuanya tetapi tidak dapat, malah digunakan untuk syukuran kepada si korban. Ditambah lagi dengan sakit hati terkait dengan masalah yang lain, di mana listrik yang digunakan, yang dimiliki oleh si pelaku itu digunakan oleh keluarga korban dan tidak mau ataupun membayarnya suka hatinya. Sebelumnya petani bernama Suganda, 69 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di gubuk sawah oleh anaknya. Korban terluka di leher dan badannya akibat sabetan senjata tajam. Tidak ada yang melihat duel berdarah ini, namun di lokasi kejadian ditemukan banyak bercak darah korban. Tersinggung ditegur saat berbuat onar, seorang pemuda mabuk minuman keras di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tega menikam tetangganya hingga tewas. Korban tewas akibat luka di perut dan tangan kanannya. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga korban penikaman Puang Nompo, 52 tahun, yang berada di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban tewas akibat dianiaya tetangganya sendiri, yakni SL 21 tahun saat menegur pelaku yang mabuk dan berbuat onar. Tindak penganiayaan yang berujung maut ini bermula saat korban bersama 3 rekannya sedang duduk di depan teras rumahnya. Pelaku yang dalam kondisi mabuk melintas di depan rumah korban dan berbuat onar. Korban menegur pelaku, namun pelaku tidak terima dan menyerang korban secara membabi buta menggunakan senjata tajam. Sementara 2 rekan korban kabur karena takut oleh serangan pelaku. Usai menganiaya korban, pelaku kabur meninggalkan korban yang tergeletak bersimbah darah. Korban sempat mencoba menyelamatkan diri ke rumah warga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang, Maros. Namun akibat luka serius di bagian perutnya, korban meninggal dunia usai menjalani perawatan medis. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki pelaku, lantaran pelaku sempat mencoba kabur saat akan menunjukkan barang buktinya. Ya, sempat kabur, hanya kita langsung bergerak cepat dan kita dibantu oleh anggota Kodim juga yang ada di TKP, kita berhasil amankan. Segera amankan, karena kalau tidak segera kita amankan, dikhawatirkan korban ini melarikan diri, pertama. Yang kedua, menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, bisa jadi jangan sampai aksi main hakim sendiri dari keluarga korban. Sementara keluarga korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.
saya ingin sesuai dengan hukum, serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menangani. Jangan sampai ini dianggap biasa-biasa sepele, padahal ini sudah kerugian bagi keluarga kami, termasuk ciri istilah orang Makassar ya. Artinya dituntut pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Kesal karena anaknya sering dimarahi, seorang pria di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan menganiaya suami istri yang merupakan tetangganya sendiri. Sang suami tewas sementara istrinya mengalami luka cukup serius. Irawan hanya bisa pasrah saat digelandang ke Polres Ogan Komering Ulu usai menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas di Desa Dusun 3 Makarti Tama. Irawan ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya di Belitang, Okut. Kepada polisi, pelaku mengaku insiden ini bermula saat dirinya tahu anak perempuannya sering dimarahi oleh korban dan istrinya. Karena sudah menaruh dendam, usai berbuka puasa, pelaku lalu mendatangi korban di rumahnya dengan membawa senjata tajam. Korban yang dianiaya pelaku dengan senjata tajam tewas di lokasi, sementara istrinya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tahu itu memang sedang kau siap ke di rumah. Sempat melawan korban. Ya sempat melawan, makanya luka galau kan tangannya. Berapa kali kau tujah? Tahu aku cuma sekali. Konflik antara tetangga, yang mana korban suami istri. Si laki-lakinya, suaminya meninggal dunia di tempat, dan sampai saat ini untuk yang istrinya masih dirawat di rumah sakit di daerah Kabupaten Oku. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Oku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sesosok mayat pria ditemukan warga mengapung di aliran Waduk Kalimati, Desa Leminggir, Mojokerto, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi mayat hanya mengenakan celana panjang dengan tangan terikat. Warga Desa Leminggir, Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan temuan jasad mengapung di tengah Waduk Kalimati. Warga beramai-ramai berkumpul menyaksikan jasad yang ditemukan dalam kondisi mengenakan celana panjang tanpa baju dengan tangan terikat tali. Perangkat desa yang mengetahui kejadian melapor ke Polsek Mojosari. Laki-laki mengambang diduga adalah korban pembunuhan yang mana tangannya terikat ke depan oleh tali rafia. Ditemukan oleh warga masyarakat kita, Pak Didit tadi yang menemukan pada pagi hari jalan-jalan pagi. Mayat tersebut diketahui sudah mengambang. Aparat Polres Mojokerto yang tiba di lokasi mengidentifikasi korban. Dari hasil identifikasi, diketahui korban bernama Teguh Wahyudi, 27 tahun, warga Desa Bandung Rejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Untuk saat ini kita laksanakan pemeriksaan awal. Yang tadi untuk ikatan jasa yang hadir ikatan Polres. Yang pasti identitasnya laki-laki, yaitu pria. Saat ini yang dilakukan yang sudah bisa kita evakuasi. Untuk lebih lanjutnya, apakah ini ada unsur pidana dan sebagainya, tentu akan ada pemeriksaan. Guna memastikan penyebab kematian korban, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk diotopsi. Seorang ayah perkosa anak tirinya hingga hamil. Realita akan segera kembali.